warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jambi. Saya Rafika Siregar. Saya Irma Zurika Hardesi. Saya Yeni Maria Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Irma, apa kabarnya? Selamat pagi juga Bu, saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Saya sehat juga Bu, syukurlah. Syukurlah kondisi Ibu sehat-sehat juga. Oh iya Bu, pagi ini Ibu ada sesi coaching ya sama Ibu Rafika? Benar sekali Bu, saya berencana nanti di jam 11 akan melakukan coaching bersama Ibu Rafika. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Rafika. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Rafika nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan ini. Baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur Tirta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, appreciate, summaries, dan act ya Bu. Receive itu Ibu bisa menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coaching. Ibu kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Bu, jadi yang saya saat melakukan coaching, saya ingin ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi Bu? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi yaitu pada bagian mendengar dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, berarti fokusnya kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya benar sekali Bu.
Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Baik Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas juga dari judgement asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikianlah Bu hasil kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Rafika. Nanti kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti ya Bu. Baik Bu, sampai bertemu kembali. Selamat siang Bu, apa kabarnya? Selamat siang Bu, saya agak kurang enak badan nih Bu, sedikit batuk, mungkin karena faktor cuaca kali ya Bu. Oh iya Bu, memang cuaca sekarang lagi kurang bagus. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya Bu. Baik Bu. Oh iya Bu, saya ini punya sedikit problem Bu di kelas saya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, jika Ibu tidak ada kepentingan yang lain, boleh nggak Bu kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya ada jam kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Ya, jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya Bu. Oke, baiklah Bu ya, semoga melalui perbincangan kita nanti Ibu bisa menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi ya. Memang ada masalah apa Ibu Pika nih? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila kalau masuk di pelajaran saya itu Bu, dia tidak begitu semangat. Bahkan untuk tugas pun dia itu sangat jarang sekali dikerjakan. Jadi itu buat saya pusing Bu. Baik, tadi Bu Pika bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Nah, dari pengamatan Bu Pika, kira-kira mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Ya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPAS Bu, karena katanya dia tidak memahami materi yang saya ajarkan. Jadi kemarin itu kebetulan topik kami adalah tentang peredaran darah manusia. Jadi si anak tersebut tidak dapat membuat skema alur peredaran darah manusia dengan benar. Sementara teman-teman yang lain itu dapat mengerjakannya dengan benar Bu. Oke. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Pika harapkan pada murid tersebut? Ya, jadi saya mengharapkan murid saya tadi itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Bu. Jadi saya ingin anak tersebut dapat mengerjakan tugas yang saya berikan juga dengan baik Bu. Nah, kalau begitu apa yang bisa Bu Pika lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, jadi sebenarnya saya masih bingung Bu di mana letak kesalahan saya. Tapi sepertinya saya belum menerapkan metode pelajaran dengan baik sehingga anak tadi tidak semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Mungkin saya harus menjelaskan kembali materi mengenai sistem peredaran darah manusia namun menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Jadi si anak tersebut dapat memahami dengan lebih baik dan dapat mengerjakan tugasnya dengan benar. Oke, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu Pika lakukan di kelas? Oh ada Bu, jadi saya pernah menerapkan menjelaskan materi pembelajaran mengenai video dari YouTube tentang sistem gerak manusia. Nah, ketika saya melakukan itu, siswa saya memiliki antusias yang baik dalam mengikuti materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga menggunakan LKPD dari aplikasi puisi secara berkelompok menggunakan Chromebook sekolah. Nah, hasilnya adalah siswa sangat senang dan malah ketagihan untuk mengerjakan soal yang saya berikan, Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Jika kita kasih rating dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan metode itu pada poin berapa Ibu
Tika kasih nilai? Kalau saya beri rating Bu ya, mungkin antara 8 sampai 9 lah Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Tika lakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi saya berencana akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking. Lalu saya akan membuat LKPD yang menarik dengan menggunakan quizzes untuk meningkatkan minat belajar siswa saya. Sebisa mungkin saya mencari cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, baik ya Bu. Rencana Ibu sudah sangat baik sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tika dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah rekan sejawat saya, Bu. Dan saya juga perlu mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama, Bu, karena tidak ada yang instan ya, Bu. Ya, betul Bu. Nah, kapan Bu Tika bisa mulai melaksanakan rencana ini? Saya usahakan secepatnya juga, Bu, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya, Bu. Oke, nah mengenai komitmen nih Bu, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Tika lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, jadi saya berkomitmen, saya akan konsisten, Bu. Jadi saya akan berusaha secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu adalah kehadiran yang selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Baik Bu Tika, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Dukungan yang saya butuhkan adalah sarana, prasarana, dan moral, Bu. Tapi syukurnya saya sudah mendapatkan itu di sekolah saya, Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin tinggal dari internal dari saya saja, Bu, yang harus konsisten untuk menjalaninya. Baiklah, semoga rencana berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak? Saya mendapatkan pencerahan, Bu, mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi tadi, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal yang ingin Ibu Tika sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik Bu, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita saling terus berbagi. Sampai jumpa ya Bu Tika. Wah, sungguh luar biasa ya Bu, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu Irma, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Ya Bu, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach saya sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach saya itu bisa tersampaikan Bu. Baik Bu, pada saat coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Irma harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi ya Bu? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya sudah Bu. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Iya, silakan Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta.
Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu Ibu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching di mana saya lihat Ibu fokus. Di mana artinya itu Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang kemarin kita sampaikan pada saat pra-observasi tadi adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Iya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi kompetensinya. Menurut saya sudah tercapai Bu. Ya Bu, saya senang mendengar. Ya, terima kasih ya Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baiklah, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan nih? Ya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Nah, baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu.